Nah, hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu adalah diagram pencar. Kemarin kalian sudah belajar nih untuk membuat diagram pencar seperti ini. Selanjutnya kita belajar regresi linier. Nah, jadi di diagram pencar kemarin yang titik-titik itu sebenarnya bisa ditarik suatu garis. Contohnya seperti ini nih. Ada garis yang pertama, ada garis yang kedua, dan seterusnya. Ada banyak kan garisnya. Lalu, di antara semua garis, hanya ada satu garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, garis tersebut kita sebut garis base fit atau garis regresi. Jadi kalau tanya apa itu garis base fit atau garis regresi, garis base fit adalah garis yang menggambarkan hubungan antar variabel. Selanjutnya, apa kegunaan garis base fit? Kegunaannya itu adalah untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Itu kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua, mereka bisa memprediksi nilai variabel dependen kalau tidak diketahui. Nah, bentuk dari persamaan garis base fit itu adalah seperti ini. Bacanya Y topi sama dengan BX ditambah A. Dengan Y topinya itu adalah nilai variabel dependen atau variabel yang terikatnya. X-nya nilai variabel independen atau yang bebasnya. B-nya itu bisa disebut koefisien regresi atau gradien regresi atau koefisien base fit atau gradien base fit. Nah, bagian A-nya ini adalah konstanta. Kalau misalnya kita lihat jadi contoh soal yang mudah. Sini. Jadi kita punya koefisien regresi 34,5, konstanta 0,25. Koefisien regresi itu kalau kita lihat merupakan si B kan? Berarti B-nya itu adalah 34,5. 4,5. Nah, selanjutnya konstantanya adalah A, yaitu 0,25. Bentuknya apa tadi? Y topi sama dengan BX ditambah A. Berarti yang paling tepat adalah yang pertama. Ini B-nya, ini A-nya. Nah, itu soal yang mudahnya. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Pada diagram tersebut adalah garis regresi. Persamaan garis regresi tersebut yang paling tepat yang mana? Nah, di sini kalian menemukan dua informasi. Titiknya tuh 2,3 sama 3,4. Kita coba satu-satu. Misalnya kita coba yang A ya. Untuk yang A, Y topi sama dengan X tambah 1. Bener nggak? Kalau misalnya X-nya 2, ternyata Y-nya 3. Kita masukin Y topi sama dengan X-nya 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Benar kan 3? Berarti benar. Selanjutnya kita coba lagi yang 3,4. Berarti Y topi sama dengan X-nya itu 3. Yang ini ditambah 1. Berarti Y topi sama dengan 4. Jawabannya benar 4. Maka jawabannya benar yang A. Seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh yang nomor 3, misalnya ada suatu data umur dan rata-rata tinggi badan siswa. Jika persamaan garisnya udah diketahui nih, yaitu Y topi 1,2X ditambah 137,4. Pertanyaannya adalah, maka prediksi tinggi badan siswa saat dia berumur 18 tahun. Di sini kita udah tahu 14, 15, 16, 17, selanjutnya 18 itu berapa? Nah, caranya adalah kalian masukkan 18 ini sebagai X-nya atau variabel bebasnya. Kita masukin Y topi sama dengan 1,2X ditambah 137,4. Jadi 1,2 X-nya itu adalah 18, 137,4. Tinggal kalian cari nih 1,2 dikali 18 hasilnya 21,6. Nanti tambah lagi sama 137,4. Jawabannya adalah 159. Maka ini 159. Berarti prediksi tinggi badan saat berumur 18 tahun adalah 159 cm.
Selanjutnya, bagaimana kita dapat menentukan si garis base fit tersebut atau si topi tersebut. Nah, yang kita lakukan itu dengan cara metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil itu dimana kita meminimalkan jumlah kuadrat residu. Apa itu residu? Residu adalah jarak vertikal antara titik-titik data dan garis regresi. Jadi, antara kan tadi kalau di garis regresi kan ada banyak tuh datanya yang titik-titik seperti ini. Nah, jarak antara titik tersebut ke garis itu disebut residu. Ada residu positif sama residu negatif. Nah, ini secara teorinya aja ya. Dan untuk cara menggunakan rumusnya, yang kita gunakan adalah rumus ini. Jadi semua rumus ini kita gunakan. Rumus persamaan garis regresi itu adalah Y topi sama dengan BX ditambah A. Dengan A-nya ini kita dapatkan dari rata-rata Y dikurangi sama B dikali rata-rata X. Seperti ini. Nah, untuk si B-nya atau si gradiennya bisa kita cari dengan pembagian antara SSXY dibagi sama SSXX. Nah, apa itu SSXY dan SSXX? Itu merupakan jumlah kuadrat dari data tersebut. Jadi, untuk si SSXY, rumusnya adalah sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi sama N. Sedangkan untuk SSXX itu sigma dari X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi sama N. Ini merupakan rumus jumlah kuadrat atau sum of square. Nah, untuk penggunaan rumusnya kita masuk ke dalam contoh ya. Jadi, di sini ada contoh. Kita punya contoh jam belajar siswa sama nilai ujiannya. Pertanyaannya adalah kita membuat persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian. Nah, kita tentuin dulu nih, siapa yang menjadi variabel independen dan siapa yang menjadi variabel dependen. Nah, di sini kan jam belajar yang mempengaruhi nilai ujian kan. Berarti jam belajar ini merupakan variabel independen. Kita singkat independen ya. Di sini berarti jadi variabel dependen. Kalau variabel independen berarti dia berada di sumbu X, sedangkan variabel dependen itu ada di sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk mengerjakannya kalian harus membuat tabel seperti ini dulu. Tabelnya itu ada X, Y, sigma XY, X kuadrat sama Y kuadrat. Nah, X-nya itu kalian ambil dari si data X ini. Kalian copy lagi ke dalam sini. Ya. Terus yang Y-nya berarti data tersebut nih, data yang Y ini. Kalian tulis lagi sebelah sini. Selanjutnya, untuk data si XY itu kalian dapatkan antara perkalian dari X sama Y. Jadi X dikalikan Y. Contoh di sini 55 kita dapatkan dari 1 dikali 55. 180 kita dapatkan dari 3 dikalikan 60. Dan seterusnya kalian lakukan sampai akhir sampai bawah. Nah, untuk di X kuadrat berarti kalian mengkuadratkan si variabel X-nya. Di sini kan 1, berarti 1 kuadrat adalah 1. Di sini 3, berarti 3 kuadrat, berarti 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kuadrat, maka 4 kali 4, 16. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk Y kuadrat sekarang variabel Y-nya kamu kuadratkan. Di sini 55, berarti 55 kuadrat berapa? Kalian cari 55 dikali 55 nih contohnya. 55 dikali 55 hasilnya adalah 3025. Berarti kalian masukkan 3025. Dan seterusnya 60 kuadrat berapa dan kalian tulis sampai bawah. Nah, sudah semua datanya, kalian menuliskan nih jumlahnya berapa. Berarti di sini jumlah ya. Jumlah atau biasanya kita menulisnya itu dengan simbol sigma seperti ini. Yang variabel X-nya kalian jumlahin dari atas sampai bawah tuh berapa? Berarti 1 tambah 3 tambah 4 tambah 7 sampai tambah 11. Hasilnya adalah 70.
Untuk jumlah dari Y, kalian tambahin lagi 55 tambah 60 tambah 75 dan seterusnya sampai bawah, hasilnya 720. Untuk XY pun sama, berarti 55 ditambah 180 sampai seterusnya, hasilnya 5294. Untuk X kuadrat pun juga sama, 1 tambah 9 tambah 16 dan seterusnya, hasilnya 590. Untuk Y kuadrat berarti 3025 ditambah 3600 dan seterusnya, hasilnya 52776. Nah, itu dulu yang harus kalian kerjakan nih. Nah, setelah kalian mengerjakan, kita mulai dari sini. Step pertamanya adalah kalian menentukan rata-rata X dan Y. Sebenarnya kan rumus yang kita pakai ini kan tadi. Tapi untuk sebelum menggunakan rumus ini, kita cari dulu rata-rata si X-nya sama rata-rata si Y-nya. Rata-rata si X itu bisa kita dapatkan dari jumlah X dibagi sama N. Kita lihat jumlah X-nya berapa. Nih ya, jumlah X-nya adalah 70. Kalian masukin sini 70. 70 dibagi. N-nya ada berapa? N itu jumlah data. Datanya ada berapa sekarang? Ada 1 sampai 10. Berarti totalnya 10. Kamu tulis di sini 10. Maka 70 bagi 10 adalah 7. Dapat nih, rata-ratanya 7. Selanjutnya, rata-rata si Y-nya. Kita pakai si sigma Y-nya atau jumlah Y-nya. Jumlah Y-nya adalah 720. Kalian masukkan 720 dibagi jumlah datanya sama 10 juga. Maka hasilnya adalah 72. Selanjutnya, kita harus mencari SSXY dulu. Untuk mencari SSXY, kita gunakan rumusnya. Kita kerjakan di sebelah sini ya, biar muat. Sini. Berarti kita butuh sigma XY. Kita butuh sigma XY. Berarti yang si XY, sigmanya berapa? Sigmanya adalah 5294. Kamu masukin 5294 dikurang. Kita butuh lagi sigma X. Sigma X-nya berapa? Berarti jumlah si X-nya adalah 70. Kalian masukin lagi. Di sini 70. Selanjutnya kita butuh sigma Y. Sigma Y-nya berapa di sini? Sigma Y-nya adalah 720. Kamu masukkan di sini 720. Lalu dibagi sama N-nya. N-nya adalah 10. Seperti itu. Nah, di sini berarti 5294 dibagi, kalian kali dulu 720 dikali 70 jadi berapa? Kita kali dulu ya. 720 kali 70 hasilnya adalah 50.400. Kita tulis 50.400 dibagi sama 10. Berarti 5294 dikurang 50.400 dibagi 10. Kita cari lagi 50.400 dibagi sama 10, hasilnya 5.040. Kita tulis lagi di sini 5.040. Selanjutnya tinggal kalian kurangi 5294 dikurang sama 5.040. 5.040 hasilnya adalah 254. Sini 254. Berarti SSXY-nya itu adalah 254. Seperti itu. Selanjutnya kita cari lagi si SSXX. Ya, pertama kita butuh sigma dari X kuadrat. Artinya kalian lihat dulu variabel X kuadrat. Sini kan X kuadrat nih. Cari dulu variabel X kuadrat, cari jumlahnya. Jumlahnya di sini, berarti 590. Kamu masukin. Kita tulis di sebelah sini deh. Berarti 590. Terus dikurangi. Nah, sekarang kita butuh sigma X-nya. Sigma X-nya berapa? 70. Baru dikuadratin. Berarti kita tulisnya 70 lalu dikuadratin. Nah, dibagi lagi sama si N-nya. N-nya itu adalah 10. Masukin di sini 10. Berarti di sini menjadi 590 dikurang. Kalian cari 70 kuadrat berapa? Berarti 70 dikali 70 hasilnya 4.900 ya. Di sini tulis 4.900 dibagi 10.
Maka hasilnya 590 dibagi 4.900 dibagi 10 itu adalah 490. Tinggal kalian cari lagi, 590 dikurang 490 adalah 100. Maka SSXX-nya itu adalah 100. Nah, setelah kita dapat, baru kita menentukan si B-nya sama A-nya. Kita tentukan B-nya dulu. Untuk cara menentukan si B-nya itu dengan cara SSXY. Berarti SSXY-nya 254. Di sini 254 dibagi SSXX, yaitu 100. Kita cari 254 dibagi 100 jadi berapa? 254 dibagi 100, hasilnya 2,54. Kamu masukin di sini 2,54. Selanjutnya, untuk mencari A-nya kalian butuh Y rata-rata. Rata-rata Y tadi adalah berapa? 72. Kalian masukkan 72 dikurang B-nya berapa tadi? B-nya 2,54. Masukin 2,54. B-nya di sini ya. Terus dikalikan sama X-nya. X rata-rata. X rata-ratanya adalah 7. Di sini 7. Berarti jadi 72 dikurang 2,54-nya dikali sama 7. Kita cari lagi. 2,54 dikali sama 7. Hasilnya adalah 17,78. Sini 17,78. Maka hasilnya tinggal kita kurangi, berarti 72 dikurang sama 17,78. 17,78. Hasilnya adalah 54,22. 54,22. Nah, ini kita dapat ya. Ini hasil B-nya, ini hasil A-nya. Maka persamaannya atau persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan BX tambah A. Berarti Y sama dengan B-nya masukin jadi 2,54X ditambah A-nya itu adalah 54,22. Ini menjadi si garis regresinya. Kadang kita buat jadi topik seperti ini ya. Kadang ada topiknya, kadang enggak. Nah, seperti ini caranya. Oke. Nah, selanjutnya kalian coba dulu nih. Kalian coba. Di sini ada data umur dan rata-rata tinggi badan siswa. Ada umurnya 14, 154 dan seterusnya. Kalian menentukan dua hal. Yang pertama adalah kalian menentukan persamaan regresinya. Caranya seperti ini yang tadi. Semua ini ya, dibuat tabelnya dulu dan seterusnya. Yang kedua, kalian memprediksi tinggi badan siswa yang umurnya 20. Ini kan tadi udah 14 sampai 18. Nah, kalau 20 tahun kira-kira tingginya jadi berapa? Seperti itu.